saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila. Selamat siang Ibu Kori. Selamat siang Pak Roji. Sehat? Sehat Pak, alhamdulillah. Apa yang mau kita omongin hari ini, Bu? Iya Pak, saya izin berbagi cerita bersama Bapak. Saya ingin menyampaikan keluhan saya di tempat saya bertugas sebagai guru SD. Saya mengalami kendala di mana ada siswa saya yang sudah duduk di kelas 5 tapi belum lancar membaca, Pak. Kalau menurut Ibu sendiri, siswa yang lancar membaca itu seperti apa ya, Bu? Iya Pak, menurut saya siswa yang sudah lancar membaca itu yang pertama untuk di tingkat SD, ya Pak, adalah siswa yang sudah tidak terbata-bata lagi dalam membaca cerita gitu. Itu untuk yang di awal. Kemudian siswa juga yang sudah bisa lancar membaca, yang sudah dapat Pak memahami isi bacaan yang dibacanya. Misalnya ketika siswa tersebut diberikan soal yang berbentuk cerita, dia sudah memahami apa inti dari cerita tersebut, apa yang diminta soalnya gitu. Kemudian siswa yang sudah bisa menyampaikan secara lisan isi bacaan yang dibacanya. Terus setelah Ibu menyelidiki, kira-kira apa ya penyebabnya siswa tersebut tidak lancar membaca? Iya Pak, berdasarkan supervisi yang sudah saya lakukan bersama teman satu tempat saya bertugas, kebetulan ada guru yang di dekat rumah anak tersebut gitu. Saya mengadakan tanya jawab kepada guru tersebut. Saya mendapatkan jawaban bahwa si anak tersebut terlalu banyak Pak diminta orang tuanya untuk membantu pekerjaan di rumah. Sehingga si anak tersebut kurang gitu Pak memiliki kesempatan untuk belajar. Misalnya si anak tersebut pulang sekolah diajak orang tuanya untuk bekerja ke ladang gitu Pak. Diajak bekerja untuk ke ladang, mencari lidi, mengikuti brondolan. Jadi kurang kesempatannya, misalnya malam dia sudah terlalu mengantuk gitu. Dan kemudian si orang tua juga kurang memotivasi gitu, dan si anak juga kurang memiliki minat untuk belajar gitu. Karena aku sudah kecapean barangkali Pak. Nah, Bu, kalau kita kaitkan dengan level 1 sampai dengan level 10, kira-kira Ibu mengharapkan anak Ibu ini di level yang keberapa? Sebagai guru saya mengharapkan anak-anak saya di sekolah itu melihat kondisi juga ya Pak ya, melihat kondisi lingkungan sekolah saya yang berada di daerah perkampungan, di daerah perkebunan. Kemungkinan saya bisa mengharapkan nilai 7 gitu Pak untuk anak saya. 7 atau 8 seperti itulah. Bisa diraih oleh siswa-siswa saya. Dan sekarang anak yang tidak tahu membaca itu kira-kira dia berada di level yang mana, Bu? Anak yang tidak tahu membaca saya nilai saat ini berada di nilai 4 Pak. Kira-kira apa menurut Ibu yang bisa Ibu lakukan untuk menjadikan level yang Ibu harapkan terhadap anak tersebut? Iya Pak, yang saya bisa lakukan, saya rasa saya harus memiliki waktu luang Pak untuk memaksimalkan anak tersebut saya ajari membaca. Terutama saya harus bisa maksimalkan waktu sekolah. Mulai dari jam 7 sampai jam 12:15 si anak tersebut kan Pak berada di sekolah. Saya harus pintar. Misalnya nih di waktu istirahat saya harus bisa mengajak dia untuk membaca ya, sambil makan jajan saya ajak gitu membaca kan.
Kemudian di waktu-waktu les pelajaran yang senggang, ketika teman-temannya saya kasih soal, bisa saya kasih soal membaca gitu yang masih mudah. Kemudian di waktu pelajaran-pelajaran penjas gitu, kalau teman-temannya lagi praktek, saya berusaha minta izin kepada gurunya supaya diberi izin untuk belajar membaca. Mengingat Pak, kondisi si anak ini rumahnya agak jauh dari sekolah. Kemudian orang tuanya juga Pak tidak memiliki kendaraan Pak gitu. Jadi anak ini hanya bisa menumpang-numpang Pak gitu datang ke sekolah. Sementara juga saya kan tidak memiliki waktu luang juga untuk mengantar jemput si anak tersebut kan. Jadi waktu yang dia di sekolah itulah yang harus saya maksimalkan untuk mengajari dia gitu. Dan saya juga harus bisa membuat cara yang menyenangkan untuk anak itu supaya tertarik belajar membaca gitu. Ketika saya ajarin membaca, bagaimana saya bisa membuat pelajaran itu bisa membuat dia tertawa, contohnya mengajak dia sambil bermain game, mengajak dia sambil bernyanyi gitu. Dan yang paling utama saya harus rajin memotivasi dia supaya semangat dalam belajar di tengah apapun kondisinya, Pak. Ya, Bu. Jadi bagaimana Ibu rasa, apakah Ibu bisa melakukan rencana yang Ibu rencanakan tadi? Insya Allah Pak, saya bisa melaksanakannya. Kapan kira-kira dimulai pelaksanaannya, Bu? Secepatnya Pak, insya Allah dalam waktu terdekat minggu depan akan saya laksanakan rencana saya ini supaya anak saya tersebut bisa lebih cepat mahir dalam membaca. Iya, tetap semangat ya Ibu. Ya Pak, Semoga terima kasih atas dukungannya. tercapai yang diinginkan. Iya Pak, terima kasih. Baik, selamat siang Pak Roji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Kori. Apa Waalaikumsalam kabarnya? warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu. Iya, Pak Roji. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bercerita kepada saya. Kira-kira apa ini Pak yang mau kita bicarakan siang ini? Saya ada keluhan Bu tentang anak didik saya. Ada beberapa orang yang malas hadir ke sekolah. Malas ke sekolah ya Pak. Kira-kira apa penyebab si anak tersebut malas datang ke sekolah Pak Roji? Menurut informasi yang saya dapatkan, anak tersebut kurang perhatian daripada kedua orang tuanya, di mana orang tuanya ini sibuk bekerja. Jadi kurang perhatian kepada anaknya, karena mayoritas anak di tempat kami ataupun di sekeliling sekolah itu mayoritas orang tuanya itu bekerja di perkebunan sawit, Bu. Yang mana orang tua anak ini kerjanya itu pemanen sawit, sementara ibunya ini membantu ikut memberondol. Jadi keduanya sama-sama sibuk bekerja dan lupa kepada sekolah anaknya sendiri. Iya ya, berarti kurang ya Pak ya minat anak ini untuk rajin ke sekolah seperti itu ya Pak ya. Iya Bu. Kurang Gitu. rajin juga lah ya, itulah intinya ya kan Pak. Jadi menurut Bapak siswa yang rajin itu yang seperti apa Pak? Kalau menurut saya sendiri, siswa yang rajin itu siswa yang aktif dalam kegiatan di sekolah, siswa yang selalu hadir ke sekolah, siswa yang aktif lah dalam segala kegiatan di sekolah. Siswa yang aktif ya Pak. Terkait dengan masalah yang tadi, siswa Bapak yang rajin hadir ke sekolah, kira-kira seberapa sering dia tidak hadir ke sekolah gitu Pak dalam 1 minggu? Dalam 1 minggunya itu dia wajib tidak hadir, pasti ada gitu. Kalau tidak dia 1 kali, 2 kali, bahkan sampai 3 kali dalam per minggunya, Bu. Pernah tidak ya Bapak tahu apa kira-kira kegiatan si anak tersebut di rumah gitu? Kenapa dia malas ke sekolah? Ada nggak kegiatan dia yang menarik gitu di rumah dilakukannya gitu? Ya, dari informasi-informasi yang saya dapatkan dari teman-temannya, ya anak ini memang hobinya bermain. Jadi apabila dia itu tidak datang ke sekolah,
dari informasi dari teman-temannya, dia itu bermain dengan teman-temannya yang lain yang tidak sekolah juga, Bu. Karena memang orang tuanya juga tidak ada di rumah tersebut. Seperti itu, Bu. Hmm. Nah, kalau kita katakan ada di level itu 10 nilai kan, Pak? Level berapa yang Bapak harapkan untuk siswa Bapak di sekolah? Yang saya harapkan level 7, minimal lah level 7, Bu, ataupun 8, Bu. Menurut Bapak, apa yang bisa Bapak lakukan gitu untuk mendapatkan nilai 7 atau 8 itu terhadap siswa Bapak? Karena tadi menggali-gali informasi bahwasanya anak ini kayaknya anak yang suka bermain, saya termotivasi ingin membuat pembelajaran nantinya, yaitu pembelajaran sambil bermain, Bu, yang disukai anak tersebut. Pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan ya, Pak ya. Kalau menurut Bapak, siswa tadi senang diperlakukan bagaimana sistem pembelajarannya agar dia rajin belajar, rajin ke sekolah? Ya, menurut saya dia ini ya anak yang pengen diberi motivasi, kemudian pembelajaran itu pembelajaran yang dia sukai, seperti kita buat permainan game dan permainan-permainan sebagainya. Bagaimana Bapak rasa? Apakah Bapak bisa melakukan rencana Bapak tadi terhadap anak-anak Bapak? Mudah-mudahan ya insya Allah lah, Bu, ini akan saya laksanakan ini. Bagian yang mana yang mungkin akan Bapak lakukan dalam waktu minggu ini? Saya akan segera dalam minggu ini juga akan melakukan pembelajaran yang berpihak pada anak, yaitu permainan sambil belajar, Bu. Kapan kira-kira bisa mulai dilaksanakan, Pak? Secepatnya, Bu. Mungkin minggu-minggu ini juga. Iya, mudah-mudahan secepatnya diberi kesehatan kita ya kan Pak, biar bisa kita melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Baiklah Pak Roji, kita sudah di ujung acara. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari pembicaraan hari ini ialah yang pertama sekali tadi, kerjasama yang baik dengan coach dan coachee, dan juga saya juga mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan saya, di mana anak saya yang malas sekolah ini nanti dapat saya selesaikan dengan cara saya sendiri karena adanya dialog ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Roji, demikianlah pertemuan kita hari ini ya Pak. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Sama-sama, Ibu. Terima kasih Pak Fasil. Terima kasih Pak Fasil. Kita